datang ke kota Athens, sebuah kota yang dikenal sebagai tempat kelahiran filsafat, ilmu pengetahuan, dan demokrasi. Di sini, di jalan dan monumen ini, hidup bayangan-bayangan para pemikir besar yang telah membentuk pemikiran Barat. Athens itu sebuah kota yang terkenal karena dari situ muncul para filsuf pertama, dan juga tempat di mana tempel Parthenon itu ada. Ini sebuah tempel yang sangat luar biasa yang didedikasikan untuk Dewi Athena. Tempel Parthenon itu merepresentasikan kekaguman arsitektur masa lampau, di mana seni dan agama berjalan bersama satu. Di sini, Athena itu merepresentasi kebijaksanaan. Sebuah kota yang di dalamnya dan seluruh perkembangan yang berlangsung di negeri itu, di tanah itu analogis dengan apa yang kita kenal sebagai pencarian intelektual dan pikiran. Socrates, Plato, Aristoteles berjalan di jalan-jalan ini mencari kebenaran dan mengeksplorasi seluruh konsep filosofis dari moralitas, keadilan, dan pengetahuan. Socrates misalnya mengajarkan metode dialektika, di mana dia melandaskan metode itu pada terus-menerus tindakan terus-menerus mengajukan pertanyaan dan dialog yang dibangun dari pertanyaan itu untuk menemukan kebenaran. The Agora of Athens, jantung kota sosial dan kehidupan politik, yang pada masa itu juga adalah tempat pertemuan para filsuf dan politikus sekaligus. Di sini Socrates membentuk dialog yang terkenal dengan masyarakat, yang orang-orang yang tinggal di kota itu, di mana dia meletakkan fondasi filsafat sebagai sebuah pencarian kebijaksanaan melalui pertanyaan. Di sebelah timur dari Agora, the Agora of Athens, berdiri the Stoa of Attalos, where the Stoic philosophers, para filsuf Stoic, misalnya Zeno of Citium, mengajarkan para pengikutnya. Zeno dari Citium mengajarkan tentang virtue, keutamaan, self-control, pengontrolan diri, dan bagaimana kita mencapai ketenangan, keheningan batin melalui tinggal di dalam harmoni dengan alam. Prinsip-prinsip hidup yang membentuk Stoic philosophy pada tahun-tahun sesudahnya. Setelah itu kita akan berangkat ke Temple of Olympian Zeus yang didedikasikan untuk Zeus, the king of the gods. This grand monument mengingatkan kita akan konsep filsafat cosmic order. Saya mengingat seorang filsuf yang mengajarkan cosmic order serentak juga moral order. Cosmic order and harmony, sebuah prinsip yang mempengaruhi para pemikir seperti Plato ke Aristoteles, yang percaya bahwa universe kita punya, universe di mana kita berada, kita memiliki, kita tinggal di dalam, kita melihat, mengamati, adalah sebuah keteraturan rasional yang sistematis. Kota Athens yang modern dengan
jalan-jalan yang menunjukkan kehidupan dan keramaian kota. Kota Athens yang modern masih membawa spirit of the ancient city, masih membawa semangat dari kota tua itu. Legasi filsafat masih terus hidup, yang tidak hanya mempengaruhi orang-orang Yunani, masyarakat Yunani, tapi juga seluruh dunia, termasuk di pulau terkecil di Indonesia, mempelajari Greek philosophy di Flores. Athens itu sebetulnya lebih dari sebuah kota. Itu sebetulnya sebuah tempat pencarian kebenaran yang eternal. Pencarian pengetahuan dan kebijaksanaan. Di sini filsafat tidak hanya sebagai sebuah pencarian akademik, tapi sebagai way of life, sebagai jalan kehidupan. Athens itu sebuah kota filsafat, mengundang kita untuk terus mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Pikiran dan ide filsafat masa lampau mesti harus terus hidup di dalam kehidupan kita masa kini. Athens, the city of wisdom. And thank you for joining us on this tour of Athens. We invite you to continue your search of knowledge and wisdom with us, Flobo Moratus English.